Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, di penghujung tahun 2022 ini ya, kita akan melangkah ke tahun 2023, yaitu tahun baru, di mana seharian kita itu terkena yang namanya hujan. Ya, hujan dari jam 3 dini hari sampai sekarang itu masih aja belum mau berhenti ya. Ini mau di tahun baru. Nah, untuk requestnya dari sobat Jamrok Mania khususnya, yaitu tentang efek setting musim penghujan dengan kroto, apakah berbahaya atau ada efeknya seperti apa. Seperti ini penjelasan dari Om Bro. Ya, seperti ini ya sobat-sobatku semua, yang namanya setting itu tetap ada efeknya atau ada dampaknya. Dampak dari kroto apabila diberikan pada musim hujan, di samping cepat menaikkan emosi birahi, juga mempermudah rujak hijau itu hibis. Itu apabila rujak hijau yang Anda miliki belum pernah merasakan yang namanya makan kroto. Itu. Jadi seperti ini, agar semua itu berjalan dengan lancar dan efek dari kroto ini juga bisa maksimal, yang dimana kroto ini juga nantinya mampu menghasilkan emosi dan birahi yang stabil, juga mampu bongkar isian, dan tidak ada efek atau dampak yang namanya didesak lomba. Om Bro akan memberikan beberapa masukan untuk sobat-sobatku semua ya, sobat-sobat Jamrok Mania, agar penggunaan kroto ini benar-benar aman untuk burung Anda. Jadi seperti ini. Sebelum Anda memberikan kroto pada rujak hijau, tentunya kroto ini diberikan pada H-1 sama colokan, atau diberikan pada lomba pagi hari sama colokan saat di lokasi lomba. Jadi silahkan dipilih ya, dipilih mau H-1 boleh, mau lomba plus colokan itu juga boleh, atau hanya sebagai colokan itu juga boleh. Tetapi kalau ingin aman, ya ingin aman, tidak terjadi hibis, itu biasa atau bisa Anda berikan di H-1 lomba sama colokan Anda menggunakan kroto. Karena apa? Selama 2 hari itu burung akan terbiasa mengkonsumsi yang namanya kroto. Jadi efek panas dan lainnya itu tidak akan terasa lagi apabila diberikan nantinya rujak hijau itu saat di lokasi lomba. Terus apabila Anda ingin memberikan di lomba saja agar tidak terjadi didih, silahkan pada H-1 burung dimandikan ya, diumbar sambil dimandikan. Setelah itu cukup diberikan EF jangkrik saja untuk H-1 itu, dan kroto bisa Anda berikan di lomba dimulai dari pagi hari sama sebagai colokan saat di lokasi lomba. Dan jangan lupa harus diablak. Karena apa? Dengan diablak itu nantinya emosi dan birahi itu akan terbuang, atau emosinya itu akan terbuang, sehingga burung tidak rentan dengan yang namanya didis. Terus yang selanjutnya apabila Anda berikan pada colokan atau hanya diberikan sebagai colokan di lomba itu, artinya itu seperti ini. Anda di lokasi lomba yang biasa Anda kasih jangkrik atau ulat Hongkong atau lainnya, tetapi Anda menggunakan kroto. Nah, untuk penggunaan kroto ini agar hasilnya maksimal, krotonya jangan dihitung, tetapi memang harus banyak, misalkan setengah cepuk. Ya, kasih saja colokan itu setengah cepuk. Karena dengan kroto yang terlebih atau kroto yang tersedia banyak itu akan membuat rujak hijau itu tidak mudah didis, meskipun itu diberikan hanya sebagai colokan. Tetapi ingat ya, tetap harus diablak. Karena apa? Diablak itu emosinya dia akan keluar, dan nantinya rujak hijau itu juga akan dididis sebelum rujak hijau itu dikeluarkan. Ingat ya, apabila Anda memberikan colokan hanya ya, maksud Om Bro memberikan kroto hanya sebagai colokan, silakan 30 menit sebelum lomba dimulai Anda sudah memberi burung itu kroto, agar nantinya saat dikandang dia tidak didis. Karena sebenarnya penyebab didis itu tidak hanya kroto, tetapi percikan air
ya, apalagi di musim penghujan ini ya, saya itu rentan di desa biar dia terkena percikan air. Percikan air hujan itu sangat mempengaruhi cucak hijau itu mudah didis. Nah, jadi silahkan Anda pilih-pilih nomor yang ada di tengah, misalkan di pinggir ya jangan yang terkena banyak angin. Jadi usahakan cucak hijau itu tidak terkena air hujan saat di lokasi lomba, karena pemicu didis itu bukan hanya kroto tapi air hujan. Kalau kroto itu bisa disiasati dengan cara-cara yang perlu sampaikan, tetapi kalau musim hujan seperti ini percikan air hujan itu tidak bisa disiasati ya, kecuali kita memilih nomor gantangan yang ada di tengah atau memilih nomor aman untuk menghindari percikan dari air hujan itu. Nah, hanya itu ya untuk sobat-sobatku semua, pecinta cucak hijau mania, tetap semangat. Mudah-mudahan di tahun depan ya, tahun 2023, sobat-sobat subscribernya Om Lover selalu di jalur juara. Salam.